Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Angkatan 3 PPSDM Regional Jawa Barat, Latsar Kabupaten Bekasi tahun 2021 mempresentasikan hasil analisis kami mengenai isu kontemporer proxy war yang ada di Indonesia. Analisis ini disusun oleh Desti Anggarini SPD, Putri Nurfaizah SE, dan Diah Rahmawati SPD. Ada beberapa isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengikisan budaya asli Indonesia karena maraknya budaya asing masuk ke dalam negeri. Yang kedua, gerakan separatisme Papua memicu referendum kemerdekaan Papua. Yang ketiga, mahalnya kedelai dan politik tempe. Untuk menganalisis isu kontemporer tersebut, kami menggunakan model pentahelix. Model ini mengelompokkan beberapa pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academics, business, community, dan media, atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, atau komunitas, dan media. Isu pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengikisan budaya asli Indonesia karena maraknya budaya asing masuk ke dalam negeri. Jika dilihat dari elemen pemerintahan, kurangnya perhatian pemerintah akan terkikisnya budaya asli Indonesia. Jika dilihat dari elemen pendidikan atau akademik, pembelajaran mengenai budaya-budaya di dalam negeri hanya sekedar teori. Dari segi bisnis, barang-barang impor harganya lebih murah dan menganggap kualitas barang impor jauh lebih baik dibandingkan kualitas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Dalam elemen community, gaya hidup public figure banyak yang menggunakan produk asing sehingga banyak masyarakat yang meniru gaya berpakaian mereka dan menjadikannya kiblat fashion mereka. Yang selanjutnya, pada elemen media, penggunaan media sosial didominasi oleh generasi muda dan hiburan dari luar negeri dianggap lebih menarik bagi mereka. Selanjutnya, pada isu kontemporer gerakan separatisme Papua memicu referendum kemerdekaan Papua, memiliki elemen government. Pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan penduduk Papua, sementara fakta yang lain, kekayaan alam di Papua sangat melimpah ruah dan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan bangsa. Untuk elemen akademik, pendidikan di Papua sangatlah tertinggal daripada di pulau lain. Dengan berbekal pengetahuan maupun keterampilan pihak luar, mengakibatkan kekayaan alam Papua lebih banyak dimanfaatkan oleh para imigran luar. Pada elemen bisnis, salah satu bekal rakyat Papua untuk berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Untuk elemen komunitas, Papua merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Penduduk lokal Papua ingin mengelola kekayaannya sendiri. Lalu untuk elemen media lokal maupun media nasional hanya cenderung menyoroti daerah konflik. Akibatnya, para pihak yang berkonflik terlibat perang media, saling berbalas-balasan tanggapan lewat pemberitaan media, sehingga konflik di Papua kian memanas. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah mahalnya kedelai dan politik tempe. Dari segi government, yaitu pemerintah belum menetapkan harga acuan tertinggi untuk kedelai impor sebagai solusi untuk menghadapi lonjakan harga yang mempengaruhi aktivitas industri tempe di dalam negeri. Dari segi akademik, usaha petani untuk peningkatan produksi kedelai dalam negeri tidak bisa optimal, padahal Indonesia adalah negara agraris. Dari segi bisnis, impor kedelai tidak luput dari aksi oligopoli. Walaupun kuotanya tidak diatur, tetapi masih ada permainan harga dari importir. Kenaikan harga kedelai menyebabkan produsen mogok, sehingga terjadi kelangkaan tempe. Dari segi community, kenaikan harga menyebabkan daya beli masyarakat terhadap tempe melemah. Padahal tempe adalah salah satu sumber protein bagi masyarakat.
Dari segi media, banyak pengamat politik dan politisi yang saling serang tentang kenaikan harga kedelai untuk menjatuhkan pihak tertentu, sehingga tempe menjadi simbol dan komunikasi politik. Selanjutnya, alat bantu tapisan isu yang kami gunakan di sini adalah model USG, yang mana kriteria urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dalam model USG ini terdapat rentang penilaian 1 sampai dengan 5 dengan interval penentuan prioritas. Angka 1 sangat tidak mendesak atau gawat dan berdampak. Angka 2 tidak mendesak atau gawat dan berdampak. Angka 3 cukup mendesak, gawat dan berdampak. Angka 4 mendesak, gawat dan berdampak. Angka 5 sangat mendesak atau gawat dan berdampak. Jadi semakin tinggi prioritasnya, semakin penting isu itu untuk segera dibahas dan ditindaklanjuti. Dalam 3 isu yang sudah kita pilih dan kita bahas sebelumnya, ternyata isu mengenai gerakan separatisme Papua memicu referendum kemerdekaan Papua memiliki angka prioritas lebih tinggi. Oleh sebab itu, di sini kita akan membahas lebih jauh dan menindaklanjuti mengenai isu tersebut. Analisis selanjutnya menggunakan metode Fishbone. Sebenarnya, apa itu metode Fishbone? Fishbone mirip dengan mind mapping. Pendekatan Fishbone juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Pendekatan Fishbone atau diagram tulang ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Kita lihat bahwasanya di bagian ekor merupakan sebab dari suatu permasalahan. Terdapat beberapa elemen: Mother Nature, Method, Material, dan Man. Untuk Mother Nature atau lingkungan bisa kita lihat disebabkan mungkin karena 1. Sulitnya akses perjalanan di Papua, 2. Transportasi kurang memadai juga di Papua. Lalu untuk elemen metode, pemerataan pembangunan yang tidak adil di Papua, juga kurangnya perhatian dari pemerintah. Lalu untuk elemen man atau manusianya sendiri, yakni pendidikan jauh tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya. Untuk selanjutnya, kesejahteraan hidup di sana juga amat rendah. Untuk elemen selanjutnya yakni material. Material, sumber daya alam di Papua sangatlah melimpah ruah. Namun sayangnya minimnya jaringan listrik dan internet yang ada di sana. Beberapa sebab yang ada di sini mengakibatkan gerakan separatisme Papua yang ingin memicu referendum kemerdekaan Papua itu sendiri menjadi negara merdeka. Analisis pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Dari matriks SWOT berikut diperoleh 4 set kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Adapun strategi SO-nya adalah penduduk Papua dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, didukung dana otonomi khusus dan investasi sebagai modal untuk mengelola kekayaan Papua. Kemudian strategi WO-nya yaitu alokasi dana otonomi khusus dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan di Papua. Strategi ST-nya yaitu perbaikan pengelolaan sumber daya alam agar kesejahteraan terjamin, sehingga dapat meminimalisir gerakan separatis. Strategi WT yaitu pemerintah lebih memperhatikan pendidikan lokal Papua agar tidak tertinggal, serta pemerintah memberikan perlakuan adil kepada seluruh wilayah di Indonesia. Demikian presentasi kami tentang analisis isu kontemporer proxy war dengan judul Gerakan Separatisme Papua Memicu Referendum Kemerdekaan Papua. Terima kasih.